Penulis Asma Nadia resmi luncurkan novel ke-108 berjudul Jangan Bercerai, Bunda, sebagai versi ketiga usai bentuk digital dan sinetron, Senin, 11 Desember 2023. Mbak Nadia, mohon izin, hari ini peluncuran novel Jangan Bercerai Bunda. Mungkin bisa dijelasin Mbak sedikit inspirasi dari mana sih Mbak menulis novel ini sendiri? Ketika pandemi itu kan saya baca ya, pandemi itu menyebabkan banyak hal, perubahan-perubahan dalam situasi sosial kita, dan salah satunya yang paling terdampak adalah pernikahan banyak yang kandas. Terbukti dari banyaknya antrian ya di pengadilan-pengadilan agama. Dan terus aku berpikir, aku punya buku Jangan Bercerai Bunda, tapi versi non-fiksi yang ditulis rame-rame gitu ya. Aku pengen banget gitu, makanya banyak hal terkait pernikahan, bagaimana mempertahankan, terkait perceraian, banyak hal kayaknya yang pengen aku angkat gitu ya. Dan kayaknya aku harus bikin novelnya deh gitu. Akhirnya aku bikin dengan judul yang sama, Jangan Bercerai Bunda, tapi versi novelnya gitu. Dan versi novelnya ini mudah-mudahan memberikan jawaban bagi teman-teman yang saat ini berpikir dalam dilema, mungkin ya ada situasi atau di puncak konflik dengan pasangan gitu. Kapan sih pernikahan masih sangat layak dipertahankan dan diperjuangkan, atau kapan mungkin melepaskan menjadi sesuatu pilihan yang lebih baik gitu bagi hubungan suami istri gitu. Tapi apapun itu, aku berharap dari novel Jangan Bercerai Bunda itu bisa menjadi atau mengalirkan kekuatan ya bagi pasangan, baik yang saat ini masih bersama-sama ataupun yang mungkin sudah berpisah, bahwa ya yang sudah berpisah mungkin sudah selesai bagi mereka menjadi suami istri, tapi tidak ada kata selesai dari mereka untuk menjadi orang tua. Jadi mudah-mudahan bukunya menguatkan semangat untuk para ayah bunda ya, apapun situasi pernikahannya, masih bersama atau sudah berpisah, untuk tetap hadir dan menjadi contoh orang tua yang terbaik dan tetap memberikan kasih, malah harusnya lebih lagi gitu pada anak-anak yang sudah dihadirkan. Karena ada satu tagline di depan bukunya ya, bahwa ayah bunda mengajari aku membaca. Ini curahan hati seorang anak. Ayah bunda mengajari aku membaca, ayah bunda mengajari aku menulis, ayah bunda mengajari aku mengaji, ayah bunda mengajari aku sholat, tetapi mereka tidak pernah menyiapkan aku, tidak pernah mengajari aku cara menghadapi perceraian atau perpisahan kedua ini. Dan buku ini diniatkan menjadi media healing bagi para istri, bagi para suami. Mudah-mudahan usai membacanya, jika masih ada luka dengan pasangan, terlepas ya status pernikahan, mudah-mudahan menjadi lebih legowo, karena ini penting gitu ya, untuk ya kita nggak mengubah keputusan, tapi ini penting, apa yang sudah terjadi, tapi ini penting untuk kita saling mengikhlaskan sehingga tidak ada beban, tidak ada kemarahan, tidak ada kekecewaan yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Karena suami bisa terluka, istri bisa terluka, tapi anak-anak berhak untuk bahagia. Dan biarkan mereka tetap bahagia, biarkan perubahan situasi yang terjadi dengan keluarga tidak mempengaruhi keceriaan mereka, tidak mempengaruhi kepercayaan diri mereka, tidak mempengaruhi atau mengurangi semangat mereka untuk mencapai masa depan dan menjadi sebaik-baiknya yang mereka inginkan. Mbak tadi sempat jelasin ini dari inspirasi dari zaman pandemi. Itu 2020-2021 Mbak ya, sedangkan 2023. Saya lupa ya, tapi ini proses penulisan sendiri berapa lama sih Mbak? Pertama kali ditulis sambil jalan sih, jadi mungkin sekitar berapa ya sebelumnya. Pertama kali ditulis itu sebetulnya sudah diunggah ke aplikasi kepenulisan KBMF. Jadi KBMF itu sekitar sebulan atau 2 bulan sebelum sinetronnya tayang. Nah tapi versi cetaknya baru dihadirkan sekarang. Nah untuk versi cetaknya, karena sinetronnya sudah hadir ya, makanya namanya kita buat mirip gitu. Cuma tokoh yang asli itu Firman. Itu tokoh yang namanya asli memang Real Firman, tapi untuk sekarang ya versi non-fiksinya, versi novelnya sudah lebih dulu, setahun lalu sebelum tanda tangan kontrak dengan RCTI untuk sinetronnya. Tapi untuk versi novelnya dulu kan namanya masih lain ya. Versi novelnya saya sengaja ya supaya teman-teman yang udah nonton juga jadi merasa dekat gitu ya dengan tokoh-tokohnya, dibuat mirip dengan karakter-karakter yang ada di sinetron. Ini Mbak selanjutnya sendiri, mungkin ini kan berawal dari online Mbak ya, dari di internet, jaringan di aplikasi KBMF sekitar 1-2 bulan sebelum saya sign kontrak dengan RCTI untuk selanjutnya diserap dijadikan film oleh Mas. Dijadikan sinetron. Dijadikan sinetron episode dengan 400-an episode. Iya. Dan sekarang justru mengeluarkan versi novelnya. Jadi akhirnya, karena kan sebuah buku ya bahwa sekarang makin banyak pembaca online, tapi kan juga ada pembaca-pembaca yang tetap sukanya baca buku
Iya. cetak ya, baca buku fisik gitu. Jadi mudah-mudahan yang baca online silakan baca di aplikasi KBRF ya, tapi yang ini bisa baca di sini. Berarti tapi tidak takut ya takutnya membantai ekspektasi para pembaca karena udah melihat sinetronnya gitu. Enggak sih, karena sinetron dan novelnya berbeda. Oh, berbeda. Berbeda. Jadi kalau teman-teman baca novelnya ini karakter-karakternya, motivasi mereka begini dan begitu ya. Dan novelnya itu bukan sekedar buku perselingkuhan atau perceraian atau poligami biasa. Gitu. Ya. Nggak ada poligami malah sih. Tapi bukunya ada banyak plot twist yang tidak terduga, ada banyak hal-hal yang berbeda dari sinetronnya. Jadi insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang baru dan banyak pelajaran. Salah satunya buat para laki-laki, jangan gampang mengucapkan cerai, jangan gampang menjatuhkan talak. Ayo punya ilmunya dulu. Kapan akan diluncur resmi di toko-toko setelah hari ini, Mbak? Mudah-mudahan segera ya, mudah-mudahan segera. Biasanya nggak lama sih, mungkin prosesnya sekitar semingguan. Tapi saya kira sementara teman-teman bisa membeli di sosial media atau di Shopee ya, dari Bentang Pustaka, atau dari kalau Instagram itu untuk mendapatkan buku-buku edisi bertanda tangan Asma Nadia itu di Instagram Asma Nadia Things. Selalu original, selalu diskon, dan selalu bertanda tangan Asma Nadia. Siap kalau gitu, Mbak Asma Nadia. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.